Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Nurwulan dari kelas 1 PAIC Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam tentang definisi moderasi Islam secara etimologi dan terminologi, landasan normatif dan historis, serta prinsip-prinsip moderasi Islam. Langsung saja, yang pertama ada definisi moderasi Islam. Definisi moderasi Islam ada secara etimologi dan secara terminologi. Definisi moderasi secara etimologi yaitu moderation comes from the Latin moderatio, which means moderate or not excessive and not lacking. The word also means self-control or from the attitude of being very excessive and not lacking. Jadi definisi moderasi Islam yang pertama berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau dari sikap sangat berlebihan dan tidak kekurangan. Lalu dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, core atau inti, standar atau baku, dan non-aligned atau tidak berpihak. Then there is also in Arabic, moderation is known as the word wasat or wasatiyah, which means middle of the middle. In Arabic, the word wasatiyah is also interpreted as the best choice. Jadi ada juga definisi moderasi dalam bahasa Arab yang disebut dengan wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Dalam bahasa Arab juga kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. The etymological definition of moderation in Islam is of various kind, namely in Latin, which means moderate. Also in English there are several meanings such as average, core, standard, and non-aligned. In Arabic also known as wasat or wasatiyah, which mean middle. Jadi definisi moderasi secara etimologi itu bermacam-macam, yaitu dalam bahasa Latin yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Juga dalam bahasa Inggris ada beberapa pengertian seperti average, core, standar, dan non-aligned. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Then there is the definition of Islamic moderation in terminology. Namely, moderation is a middle way, and this is in accordance with the essence of Islamic teaching that are in according with human nature. Therefore, Muslims are known as the wasat ummah, namely the people who are appropriate and balanced. Kemudian ada juga definisi moderasi Islam secara terminologi, yaitu moderasi adalah jalan pertengahan, dan ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari itu umat Islam disebut dengan umatan wasaton, yaitu umat yang sesuai dan seimbang. Nah, kenapa sih umat Islam disebut sebagai umat wasaton? Ya, karena
Umat Islam mampu memadukan dua kutub agama terdahulu. Dua kutub tersebut adalah Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Islamic moderation is a middle way between the use of revelation or naqliyah and ratio of aqliyah, so that it is possible to make adjustment to change in society as long as they are not against and contrary to dogmatic doctrine. Lalu moderasi Islam merupakan jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis atau pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan sesuatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Lanjut di slide berikutnya, saya akan menjelaskan landasan normatif dan historis. Yang pertama, landasan normatif. Normatif berasal dari kata norm atau norma yang berarti acuan, ajaran, standar baik atau buruk. Muslim thinkers use the term wasatiyah to refer to the concept of moderation in Islam. The teaching on religious moderation are explained in the Quran Surah Al-Baqarah verse 143. Jadi pemikir muslim menggunakan istilah wasatiyah untuk merujuk pada konsep moderasi Islam, dan Al-Quran membimbing manusia dan membebaskan diri dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya kebenaran. Dan ajaran mengenai moderasi beragama dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syahidan 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatanmu manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain ayat tersebut, ada juga beberapa surat yang di dalamnya terdapat kata wasat. Di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89, Quran Surat Al-Qalam ayat 28, dan Quran Surat Al-Adiyat ayat 5. Lalu ada cara menyusun landasan normatif, yaitu yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat terkait. Yang kedua, mengurutkan berdasarkan asbabun nuzul. Yang ketiga, mengurutkan maksud ayat dengan metode munasabah. Yang keempat, menganalisis isi teks. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan.
Then the second historical basic, the word historicity is etymologically, namely event or history in the past without relating what and why, while in terms of historicity, namely naivety, an event that really happened in the past, what, who, when, where, their respective roles perpetration. Kemudian yang kedua itu adalah landasan historis. Kata historisitas secara etimologi yaitu peristiwa atau sejarah pada masa lampau tanpa mengaitkan apa dan mengapa. Sedangkan secara terminologi, historisitas yaitu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Apa, siapa, kapan, di mana, peran masing-masing pelaku. Adapun beberapa cara menyusun landasan historis. Yang pertama, mengumpulkan peristiwa yang bertema penyelesaian problem atau masalah. Yang kedua, mengaitkan peristiwa perspektif prinsip moderasi. Yang ketiga, mengklasifikasikan peristiwa yang masuk moderasi dan bukan menganalisis kandungan peristiwa dengan prinsip moderasi yang dikandung. Then here is an example of a historical basis, namely the event of the Prophet Muhammad SAW migration to Medina, where Umar bin Khattab friend conveyed directly to the Prophet Muhammad SAW that he did not participate in the hijrah. The second is the deliberation process in the Khandaq War. The third policy of Umar bin Khattab is the postponement of the law of cutting hand during the economic crisis, the existence of limit on the duties of Islamic drop. The fourth is the Wali Songo Islamic Dakwah model in Indonesia, which acculturates culture and religion. Lalu di sini ada contoh landasan historis, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sahabat Umar bin Khattab menyampaikan langsung kepada Rasul bahwa ia tidak ikut hijrah. Yang kedua, proses musyawarah dalam perang Khandaq. Yang ketiga, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu penundaan hukum potong tangan saat krisis ekonomi atau paceklik. Adanya batasan tugas pasukan Islam. Yang keempat, model dakwah Islam Wali Songo di Indonesia yang mengakulturasikan budaya dan agama, seperti seni budaya lokal yang dipadukan dengan ajaran Islam. Contohnya tembang Jawa, gamelan, wayang, dan upacara adat yang digabungkan dengan unsur-unsur Islam. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip moderasi. Prinsip moderasi yang pertama itu ada tasamuh. Tasamuh is an attitude of respect for others to express their right. Tasamuh leads to an attitude of tolerance and willing to admit difference. Jadi tasamuh adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Tasamuh mengarah pada sikap toleransi dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Islam teaches a commendable attitude
that can be applied by Muslims in daily life, one of which is tasamuh. Tasamuh is a commendable character in relationship where there is mutual respect and appreciation for one another, but still which the limits outlined by the teaching of Islam. Agama Islam mengajarkan sikap-sikap terpuji yang dapat diterapkan oleh para muslim dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tasamuh. Jadi itu tasamuh merupakan ke dalam akhlak terpuji yang dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Contoh penerapan tasamuh yaitu bergaul dengan sesama teman tanpa membeda-bedakan agamanya, menghargai perayaan hari besar keagamaan umat lain, tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain, menghargai orang non-muslim saat sedang berdoa atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kalau kita punya teman yang beda agama itu, kita tidak boleh membeda-bedakan ya, tidak boleh menghina, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita itu harus bersikap toleran, kita harus menghormati apapun itu agama orang lain. Then the second is tawasul. Tawasul is an effort to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala through an intermediary so that it will be granted by getting closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namely, carrying out obedience to Him, worshipping, following the introduction of His apostle, and practice all Islamic practices. Lalu yang kedua ada prinsip tawasul. Tawasul adalah upaya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara agar dikabulkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasulnya, dan mengamalkan seluruh amalan yang Islam. Kemudian sini slide berikutnya ada prinsip moderasi yang ketiga, yaitu tanawu. Tanawu is something that cannot be avoided because it has become sunnatullah. In any society, there will be diversity in various matters, both ethnicity, religion, language, and belief. Tanawu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah. Di dalam masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu uswah. Uswah is a positive lesson and an example toward goodness. Muslims must be role models for other people because basically a Muslim is inherent in him as a dakwah interpreter who invite goodness and a culture for goodness to success in his call and is followed by many other based on example.
Jadi prinsip selanjutnya yaitu uswah. Uswah adalah pelajaran positif dan contoh yang bagaimana di sini tuh contoh menuju kebaikan-kebaikan. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, sebagai penyeru kebaikan agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang yang didasarkan pada keteladanan. Jadi umat Islam itu kan tadi sudah dijelaskan di atas, umat Islam adalah umat wasaton, yaitu umat yang di tengah-tengah. Jadi umat Islam itu harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi uswah untuk orang lain, untuk agama lain. Karena apa? Ya karena itu umat Islam adalah umatan wasaton atau umat pertengahan, yaitu umat yang benar dan umat yang seimbang, juga umat adil ya. Kemudian prinsip yang terakhir ini adalah al-adalah atau keadilan. Justice is siding with the right, because both right and wrong must both get their right. Like that he did something that was not arbitrary, being fair means putting things in their place as always, doing it well and as quickly as possible. Jadi al-adalah atau keadilan di sini yaitu berpihak pada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Seperti demikian ia melakukan sesuatu yang patut, lagi tidak sewenang-wenang. Bersikap adil di sini berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti selalu melaksanakan secara baik dan secepat mungkin. Bagaimana sih contoh penerapan keadilan dalam kehidupan? Di sini ada contoh cara menerapkan keadilan dalam kehidupan, yaitu menerapkan standar yang sama terhadap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai proporsinya masing-masing, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Jadi kalau sikap keadilan itu kita tidak boleh membeda-bedakan antara orang lain dan yang lainnya. Jadi kita harus membagi sesuai proporsinya masing-masing, tidak boleh membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi kita itu harus benar-benar adil, karena kita adalah umat yang wasat, umat tengah-tengah. Nah, jadi dari presentasi saya tadi dapat diambil kesimpulan dari definisi moderasi Islam, yaitu moderasi Islam merupakan jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyelesaian terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin yang dogmatis. Dogmatis itu pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan sesuatu ajaran tanpa kritik sama sekali ya. Terus definisi moderasi kalau secara
etimologi itu ada dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang tadi sudah dijelaskan di atas. Kemudian landasan normatif dan historis. Landasan normatif itu landasan yang didasarkan pada Al-Quran, karena normatif itu berasal dari kata norm atau norma yang berarti acuan. Kalau dalam ajaran Islam mengenai moderasi beragama itu diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, di mana dalam konteks tersebut kehidupan masyarakat seperti di Indonesia itu moderasi dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan. Kata ummah wasat dalam ayat tersebut menunjukkan pengertian ini, karena moderasi ini menekankan pada sikap, maka bentuk moderasi ini pun berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Karena pihak-pihak yang berhadapan dan persoalan-persoalan yang dihadapi tidak sama antara di satu negara dengan negara lainnya. Dalam negara-negara yang mayoritas orangnya Muslim itu, sikap moderasi minimal itu meliputi seperti pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Jadi kita sebagai umat wasat itu harus benar-benar menghormati, menghargai, dan mengakui adanya perbedaan dengan umat lain, karena kita tidak diajarkan untuk menghina dan menjelek-jelekan umat yang lainnya. Kemudian ada landasan historis. Landasan historis itu peristiwa atau sejarah pada masa lampau tanpa mengaitkan apa dan mengapa. Jadi landasan historis itu menceritakan tentang kejadian atau suatu peristiwa nyata yang sudah terjadi di zaman terdahulu, seperti contohnya itu yang sudah tadi disebutkan dalam slide sebelum-sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip-prinsip moderasi. Prinsip-prinsip moderasi di sini itu ada 5. Yang pertama, tasamuh itu sikap toleran, sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan haknya. Kemudian yang kedua ada sikap tawasul. Tawasul adalah upaya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara agar dikabulkan. Jadi kalau kita memohon sesuatu, ingin meminta sesuatu kepada Allah, kita harus bertawasul, kita harus memanjatkan doa kepada Allah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tanawu. Tanawu itu tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Jika kita mengingkari perbedaan tersebut, sama saja kita itu mengingkari kodrat. Terus kemudian prinsip selanjutnya itu uswah. Uswah adalah pelajaran positif dan contoh menuju kebaikan. Sama saja uswah itu adalah keteladanan. Jadi kita harus memiliki sikap keteladanan. Kemudian yang terakhir adalah al-adalah atau keadilan. Keadilan di sini itu kan tadi sudah dijelaskan, yaitu keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti selalu melaksanakannya secara baik dan secara cepat. Jadi kita itu harus mempunyai sikap adil. Kita tidak boleh memberatkan pihak sebelah. Jadi kita harus benar-benar adil karena kita umat wasaton. Nah,
Jadi itulah tadi presentasi dari saya mengenai definisi moderasi Islam, landasan normatif dan historis, prinsip-prinsip moderasi Islam. Saya mengambil materi-materi tersebut dari referensi yang sudah saya paparkan dalam daftar pustaka ini. Saya Vita Nurwulan, mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam berkata ataupun dalam menjelaskan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.